Proyeksi kami ya, Bank Indonesia menahan 5,75% karena memang secara internal balance, memang perkembangannya cukup, baik ya. Terakhir-terakhir ini kita melihat, inflasi inti itu juga kecenderungan menurun, lalu juga kita lihat dari headline inflation juga masih menurun ya, terakhir di 5,2%. Dan memang, kita perkirakan masih akan ada tekanan terutama di sisi inflasi jasa ya. Kalau dari sisi energi, barang-barang ini kecenderungannya sudah menurun sejak akhir tahun lalu. Produk makanan memang volatile food ini masih harus diwaspadai tentunya ya, terutama untuk beras yang sempat naik, relatif, lumayan. Tapi juga dari sisi jasa ya, saya melihat ini kemungkinan masih ada tekanan terutama karena ada Mhm. penyesuaian upah di awal tahun untuk upah minimum, lalu juga nanti akan ada penyesuaian tentunya untuk sektor formal lain ya. Biasanya itu di sekitaran bulan Maret dan April juga masih akan ada kecenderungan penaikan ya. Mhm. Dan inflasi jasa ini cenderung, lebih permanen dibandingkan, inflasi barang ya, yang masih cenderung volatile. Jadi memang sesuai ekspektasi, tapi saya melihat ke depan, tentunya perkembangan eksternal masih harus diwaspadai ya, terutama kaitannya dengan kondisi geopolitik dan ini akan tentunya mempengaruhi volatile food dan juga harga energi ke depan. Nah, jadi saya melihat kemungkinan Bank Indonesia masih akan mempertahankan, tapi tentunya ke depan masih akan melihat juga perkembangan data ya, kondisi makroekonomi ke depan seperti apa. Jadi masih tetap relatif data dependent. Mhm. Oke, kalau dari Anda, Pak Rifki, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ruang ini dijaga oleh, Bank Indonesia karena memang masih melihat bahwa, stance dari The Fed ini masih, belum tertebak nih ke depannya? Apakah akan memang, menaikkan suku bunga berkali-kali? Kata ada yang memprediksikan The Fed akan 3 kali. Anda melihatnya seperti apa, Pak Rifki? Oke, baik. Mungkin, menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak David terkait inflasi, hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah dari sisi eksternal atau nilai tukar, di mana kalau kita melihat paling tidak dalam beberapa waktu belakangan, kita sudah melihat apresiasi nilai tukar rupiah yang cukup masif dan juga sudah mulai stabil nilai tukar rupiah. Artinya memang kalau kita kembali ke mandatnya BI untuk menjaga stabilitas harga domestik dari inflasi dan juga stabilitas harga eksternal dari nilai tukar, ini relatif sudah tercapai. Mhm. Dan kalau kita lihat dari konteks langkah yang diambil oleh berbagai bank sentral global, termasuk The Fed, ECB, dan Bank of England, ini juga sudah menunjukkan langkah-langkah slowing down dari monetary tightening. Jadi walaupun memang masih ada kemungkinan The Fed terus menaikkan suku bunga, tapi akan dilakukan nampaknya dengan pace yang lebih lambat. Dan Mhm. sekarang pun sudah berada dalam pace yang lebih lambat. Tapi memang perlu diantisipasi juga bahwa labor market di US ini cenderung masih cukup tight, sehingga nampaknya masih akan terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang ruangnya ini nampaknya masih ada untuk Bank Indonesia. Karena kalau kita melihat misalnya dari rapat berikutnya FOMC meeting, ini baru akan terjadi di tanggal 22 Maret. Artinya akan ada satu lagi rapat Dewan Gubernur yang masih menyediakan Bank Indonesia untuk adjustment tingkat suku bunga acuan di bulan mendatang. Jadi mungkin aligning dengan apa yang disampaikan Pak David sebelumnya, ini masih sangat data dependent. Tapi nampaknya untuk saat ini masih ada ruang BI untuk meng-hold tingkat suku bunga dilihat dari faktor inflasi dan nilai tukar tadi. Mhm. Ruangnya berapa besaran lagi sih kalau kita hitung sampai dengan 12 bulan ya, sampai dengan akhir Desember, apakah masih bisa terlihat, di level 6 atau 6,25 atau 6,5% begitu ya? Seperti apa Pak David Anda melihat kalau ruang yang bisa dimanfaatkan oleh BI? Dan ini juga terkait dengan bagaimana kita mencoba melihat nilai tukar rupiah kita yang kemarin kan sempat under di bawah 15.000 ya, dan sekarang sebenarnya menguat tapi kembali lagi di atas 15 ribuan. Seperti apa Pak David? Ya, kalau melihat, kondisi terakhir memang, ruangnya relatif terbatas ya, karena memang, tadi seperti disampaikan juga selain inflasinya sudah mulai melandai, core inflation kita kelihatannya masuk akan ke target Bank Indonesia ya, 3% plus minus 1 itu. Lalu juga tadi ya dari sisi, eksternal, bank-bank sentral global juga kelihatan melihat inflasi tidak semenakutkan tahun lalu ya. Kalau kita lihat tahun lalu memang lonjakannya luar biasa inflasi tersebut sehingga mereka juga relatif agresif untuk menaikkan suku bunga. Sedangkan Bank Sentral Amerika ini kelihatannya juga
terbatas juga kenaikannya 50 sampai 75 basis point mungkin perkiraannya. Nah, untuk Bank Indonesia sendiri saya pikir kalaupun ada penaikan itu sudah sangat terbatas, mungkin 25-50 basis point, tapi ini pun sangat data dependent. Jadi kemungkinan higher for longer ini lebih besar chance-nya. Jadi kelihatan bisa saja dipertahankan atau melihat kondisi ke depan tentu inflasi yang kaitannya juga banyak sebenarnya dari sisi supply ya. Mhm. Sedangkan dari sisi demand kelihatannya memang yang paling kita waspadai tentunya dengan dibukanya perekonomian China ya. Jadi China ini COVID restriction-nya kita tahu kan direlaksasi dan Mhm. ini kita lihat di satu sisi cukup positif ya, di mana kita berharap ada peningkatan global demand terutama juga untuk sektor komoditas andalan kita ya, termasuk komoditas energi di satu sisi, tapi di sisi lain kalau saya lihat data itu memang posisi inventory mereka untuk produk-produk manufaktur itu relatif cukup berlimpah, cukup tinggi Mhm. ya. Jadi ada kemungkinan juga mereka melakukan dumping juga ya dari Iya, iya. produk-produk mereka sehingga menyumbang pada disinflasi global Mhm. ya yang ini tentunya akan membantu juga ya kerja-kerja daripada bank-bank sentral global untuk mengendalikan inflasi tersebut.